Unique. Shalom SC, apa kabarnya kalian di rumah? Pasti baik-baik saja kan? Nah, sekarang kita masuk Unique episode 11. Yeay! Dan hari ini adalah special edition. Oke, saya Agus. Dan di sebelah saya pasti kalian sudah pada kenal, ada Yuda. Dan di ujung ada Oir. Seseorang, dia nggak boleh disebutin namanya, tapi kita kasih nama panggungnya Oir. Oke, yang di tengah on drum ada Hebrew. Dan di sebelah kanan saya yang paling tinggi di antara kita semua ada Renner. Yuk, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Sebab Yesus kau ajaib. Kita percaya hanya Yesus Raja. Mau semua tepuk tangan sama-sama. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Yesus yang layak. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Yesus layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tangan sama-sama. Siap. 1, 2, 3, go. Katakan ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus Kaulah Raja mulia. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh ibadah Tuhan. Walaupun kami di rumah, kami percaya Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu, anugerah-Mu tetap sama bagi kami semua Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan menjadi tanah-tanah yang subur Tuhan. Biar firman-Mu masuk tidak keluar dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Yeay. Mari sama-sama kita dengarkan benar firman Tuhan. Shalom. Halo Soulcatcher dimanapun kalian berada, dari GOB Kampus Palangkaraya, Kasongan, Surabaya, Jakarta, dan Bekasi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini ada special edition dari acara unik, yaitu kita ada Podsq. Apa tuh Podsq? Podcast unik. Yeay. Unik. Hari ini kita udah sama Kak Agung dari kampus Jakarta. Saya dari kampus Jakarta. Biasa melayani di media, juga ada Kolingga dari kampus Jakarta. Biasa main di mana? Biasa melayani di kampus Jakarta. di kampus Jakarta sebagai ini ya pengkhotbah ya Kak ya. Dan ada saya Abraham dari kampus Bekasi, biasa melayani sebagai musik dan juga WL. Waduh. Nah, hari ini kita mau ngomongin hal-hal yang sering anak muda dipikirkan gitu ya, kayak stereotip anak muda dalam melayani, dalam pelayanan hari Minggu gitu loh. Nah, saya udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyain sama anak muda. Apa ya. tuh? Coba ya kita baca satu-satu ya. Nomor 1 itu sering banget anak muda tuh ngomong kayak gini nih. Nanti kita mau tanya juga sama Kolingga. Iya. Kayak dia ngomong sering, gue nggak layak nih untuk pelayanan gitu, karena gue banyak bikin dosa. Terus menurut gue berbuat baik ke orang aja tuh udah cukup gitu loh ya. Itu sering banget tuh kok. Dan nomor 2 itu sering juga banyak anak muda tuh berpikir bahwa yang namanya melayani tuh dia harus punya skill tertentu dulu, baru dia mau melayani di gereja gitu ya. Bener gak Kak Agung? Bener tuh, Bener kan banyak ya? banget tuh. Jadi keluh bingung kesah ya muda. mau ngapain ya. Betul, dia mau ngapain. Terus nomor 3 ada apa tuh Kak Agung? Terus anak-anak muda tuh pada bingung. Kalau pelayanan kira-kira dapat PK gak sih? Kalau iya, gue mau tuh, boleh juga buat nambah uang jajan kan? Iya bener banget ya. Apalagi ditambah ongkos bensin ya. Nggak nutup ya setiap minggu ya. Nanti kita jawab satu-satu ya, Sekalian sabar makan guys. gratis. Sabar. Terus selanjutnya ada apa lagi tuh Kak Agung? Terus ada tuh yang berpikir tuh kayak Senin sampai Jumat gue udah capek kuliah, capek sekolah, capek kerja. Masa Sabtu Minggu gue harus punya aktivitas lain juga. Terus Jadi dia kapan dong? males jadi ya, Iya, dia terus males quality ya. time gue sama keluarga kapan dong kalau kayak gitu? Sudah berkeluarga. Kebetulan belum. Jadi teman-teman, Kak Agung ini masih jomblo. Yang mau nyari silakan ya. Di Kenapa bawah ada begitu nih. dong? Di bawah ada nih kontaknya ini guys. Nah terus juga yang terakhir, kita sering banget nih dengar-dengar dari anak muda kalau mereka melayani itu karena mereka ngisi waktu luang gitu, atau bisa dikatakan nyalurin bakat aja gitu. Jadi mereka mungkin yang musik gitu ya atau media segala macam, mereka cuma mau nyalurin bakat aja. Akhirnya saat melayani itu mereka jadi seperti show off gitu loh, show off, bahkan jadi kayak keseharian aja gitu loh. Nah dari pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, kita mau bahas nih satu-satu. Mungkin bisa dijadiin 2 part kali kok ya. Bener Bisa, nggak ya? bisa. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah ini nanti akan kita tahan sampai part 2, tapi kita kasih kesempatan ya buat Kolingga jawab dulu nih kok. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama nih kok ya, dari saya pribadi gitu ya, dan mungkin teman-teman juga anak muda sering nanya gitu loh kok. Sebenarnya melayani itu atau menjadi servant itu harus gak sih butuh orang-orang percaya gitu loh. Apalagi anak muda gitu loh ya, yang sudah mengatakan dirinya bertobat gitu kok. Itu Gimana kok wajib menurut? gak sih sebenarnya? Oke, sebelum saya jawab wajib apa enggak, lalu harus apa enggak gitu lah ya pokoknya ya. Betul. Saya mau kasih tahu melayani itu asal katanya dari kata pelayanan. Oke, Atau pelayan. pelayan, ya kan? Nah, yang namanya pelayan itu orang yang posisinya itu ada di bawah dan bukan yang di atas. Nah, mungkin kalau teman-teman sadari di dalam Alkitab itu yang sering terdengar atau yang lebih familiar itu bahasanya hamba atau yang lebih kasar tuh budak. Oke. Sering Nah, dengar sih kok. sering dengar ya. Nah, ini nih yang unik nih. Apa tuh? Banyak orang, sorry.
Banyak orang, banyak hamba Tuhan ternyata nggak mau disebut hamba. Karena mungkin kastanya kayak bawah banget gitu. Nah, Bawah itu banget dia kastanya. kan. Serasa kayak budak gitu ya. Serasa kayak budak gitu mungkin ya. Nah, padahal ada Musa yang mengatakan dirinya itu sebagai hamba Tuhan ya kan. Ebed Adonai ya kan. Ada Samuel, ada Daud, bahkan Yesus itu disebut sebagai hamba. Nah, kenapa Yesus disebut sebagai hamba? Karena dia melakukan kehendak Allah. Sama seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dia menyampaikan apa yang ingin Allah katakan kepada manusia. Oke. Nah, lalu kalau ada seseorang yang gak mau disebut sebagai hamba gitu. Padahal tokoh-tokoh Alkitab aja menyatakan dirinya bahwa dia sebagai hamba. Nah, ada juga tokoh di Alkitab, dalam tanda kutip, itu dia gak mau disebut sebagai hamba. Ada ya kok ya? Ada. Kenapa tuh? Nah, ini menarik. Karena dia ingin menjadikan dirinya itu sama seperti Allah. Oh, menyamai dirinya. Oke. Makanya dia gak mau disebut sebagai hamba. Dia ini ingin menjadi peniru. Makanya dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil juga. Dia bisa memberikan kebenaran-kebenaran yang palsu. Memberikan ayat-ayat yang palsu. Ya kan? Nah, jadi kurang lebih terjawab gitu ya. Kalau ada orang yang gak mau disebut sebagai hamba, mungkin mirip sama ya tokoh dalam tanda kutip ini. Nah, kalau di konteks gereja orang beriman, senior pastor kita, Bapak Pendeta Sudarmaji, itu sering berkata dalam rapat, panggilan orang beriman itu melayani. Oke. Setiap jemaat ya. setiap jemaat itu harus bertobat. melayani. Ya, yang sudah bertobat harus melayani. Nah, mungkin ada dari kita di sini ya, mungkin Kak Bram, Kak Agung, atau teman-teman mungkin gak sadar kalau ternyata dia itu juga sedang melayani. Nah, kalau teman-teman baca di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, apa isinya? Kita buka. Kita buka dulu ya. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, jadi gitu. Sadar gak sadar, kita itu sedang melayani juga. Oh, berarti secara nggak langsung pelayanan itu nggak terbatas cuma di gereja gitu kok ya? Betul, pelayanan itu gak terbatas di gereja doang. Mungkin secara organisasi, ya baiknya kita melayani di gereja. Tetapi di luar organisasi, kita juga melayani. Mungkin bentuk-bentuk pelayanannya itu yang berbeda. Atau mungkin kalau pelayanan-pelayanan yang terlihat mungkin seperti worship leader atau singer, pemain musik gitu ya, pengkhotbah atau media masih terlihat. Nah, ada juga pelayanan-pelayanan yang nggak terlihat, seperti mungkin menyusun bangku saat sebelum ibadah dimulai. Nggak ada yang lihat, bersih-bersih, nggak kan? Nggak ada orang yang lihat. Nah, itu termasuk bentuk pelayanan. Justru itu termasuk pelayanan ya. Itu tanpa termasuk disadari pelayanan ya. tanpa disadari. Nah jadi kalau tadi aku tangkap ya, berarti melayani itu sendiri sebenarnya itu adalah asal kata dari pelayan ya, Pelayan. atau hamba. Hamba. Yang artinya itu sebenarnya yang paling bawah justru ya. Harus yang paling bawah. Paling bawah. Oke. Terus juga sering anak muda kan tadi kan kok Lingga jelasin bahwa pelayanan itu tidak berkutat di hanya gereja saja gitu ya. betul. Jadi kalau ada orang-orang atau anak muda yang berpikir pantasnya umur berapa gitu ya, atau misalkan kapan saya harus melayani, ternyata nggak ada terbatas itu ya. Enggak terbatas sama sekali. Betul. Oke. Bahkan ketika kita masih kecil, ya kan,
mungkin anak-anak atau teman-teman waktu masih kecil suka bantuin orang tuanya bersih-bersih, ya kan, nyuci piring, itu termasuk pelayanan. Oke. Kalau gini kok, kalau ada anak muda sering nanya gini, dia pengen ngelayani gitu ya. Tapi dia tuh bingung gitu loh. Saya mau ngelayanin apa di gereja gitu loh. Nah itu kira-kira gimana kok dari tanggapan Kolingga? Oke, kalau menurut saya sendiri yang pribadi ya, kalau teman-teman bingung mau pelayanan apa, ya, lakukan satu hal yang teman-teman paling nyaman untuk lakukan itu. Contohnya kok, contohnya. Contohnya, mungkin kalau teman-teman di rumah bisa main musik gitu kan, suka nyanyi-nyanyi segitu sendiri pribadi. Teman-teman nyaman ngelakuin itu, ya kan? Nah, kalau pelayanan ambil di bidang itu. Jangan teman-teman suka nyanyi, ya kan? Terus tiba-tiba pelayanan ngambil bidangnya di media gitu. Sedangkan teman-teman sendiri nggak gitu ngerti sama teknis tentang media itu. Nah, Jatuhnya kayak ngikutin passion gitu berarti kok ya? ikutin passion, Oke. ikutin panggilan teman-teman. Itu mungkin bisa jadi salah satu jawaban ya teman-teman ya. Kalau yang sampai detik ini gitu ya Ko Agung ya. Iya. Bingung gitu loh mau melayani apa di gereja. Ternyata ya kalian ngelayani sesuai passion aja. Yang bisa kalian lakukan. Oke. Nah jadi kok sebenarnya kalau kita masih bingung tentang melayani harus jadi apa di gereja. Sebenarnya kita bisa ngikutin passion kita. Betul. Gitu ya. Bener ya. Tapi yang jadi pertanyaan nih. Seperti yang tadi sering ditanya anak muda. Kalau misalkan kebanyakan anak muda itu akhirnya cuma ke gereja atau melayani nyalurin bakat gitu ya. Itu Apalagi cuma ngisi waktu luang gimana? betul banget. Akhirnya mereka tuh jadi cuman kayak show off gitu loh. Ngartis di gereja, jadi artis gereja masing-masing lah gitu. Nah itu gimana kok? Menurut tanggapan Kolingga? Jadi gini, kalau teman-teman untuk sekalian menyalurkan bakat itu gak salah. Gak salah ya? Nggak salah nggak sama salah ya, sekali, sama nggak sekali sekali. nggak salah. Tetapi kalau teman-teman ingin melayani tapi tujuannya itu untuk show off gitu, nah itu balik lagi ke pribadi teman-teman masing-masing. Sampai kayak gimana sih kok menurut Kolingga yang kayak, wah ini orang show off nih. Itu sampai kayak gimana sih yang parahnya? Atau kelihatannya deh kok? Nah gini, kita itu seringkali sebagai berakting sebagai sutradara. Nah kita mikir, wah nih WL show off banget sih. Padahal belum tentu di dalam diri WL itu sendiri, enggak kok gue biasa aja kayak gini gitu. Nah terkadang karena kita sering berakting sebagai sutradara, kita suka memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang lain itu. Nah karena yang bisa menilai diri kita sendiri itu ya hanya kita. Nah menurut kita ini show off apa enggak pelayanan ini? Menurut kita pelayanan kita ini udah tulus atau belum? Nah saya ada satu ilustrasi menarik waktu dulu saya masih kuliah. Apa tuh? Jadi buat nih Kak Bram sama Kak Agung ya, atau buat teman-teman di rumah juga boleh ikutan. Iya, Nah. gimana kok? Coba pikirkan 10 hal yang paling terutama di dalam hidup teman-teman. Yang paling terutama ya? Yang paling terutama. Kayak prioritas gitu kok. Prioritas 1 sampai 10. 1 sampai 10. Udah? Lalu? Udah? Jangan kebanyakan. Kebanyakan. Milihnya susah mau semuanya. Lalu kok gimana tuh kok? Udah ya? Udah, 10. Oke. Sekarang dipersempit menjadi 5 yang terutama Dalam hidup ya kok ya? dalam hidup ini. Dalam hidup ya. Udah? Oke. Oke. Udah, oke. Dipersempit lagi menjadi 3 yang terutama. Mulai agak susah ya. Mulai agak susah nih ya. Pasti. Oh udah ini ya mengecil ya. Boleh nggak kasih tahu 3 yang terutama itu apa? Waduh. Prioritas ya? Prioritas yang terutama. Kayak 1 Tuhan. Oke. Kedua orang tua, ketiga pasangan. Kenapa nggak jauh beda ya? Apa kita sama? Kalian ada main di belakang? Enggak kan? Orang tua mungkin mencakup keluarga juga artinya. Karena Oke. kan depan orang kita selalu bilang Tuhan yang pertama dong. Oke. Kan namanya sutradara. Betul banget. Lalu kok? Sekarang Oh. 1 yang terutama. Apa tuh? Iya, pikirkan dari Oh, 3 iya. itu. Dari 3 ya berarti kalau dikecilin ya jadi pasti nomor 1 ya Tuhan sih. Nomor Kok. 1 itu Tuhan. jawabannya. Tuhan. Tuhan juga pasti. Buat teman-teman? Gimana teman-teman? Nah, Tuhan juga kan? gini. Istri saya sering nanya ke saya, kok buat kamu aku yang terutama enggak? Atau teman-teman kamu? Wah, Atau keluarga kamu? Itu pertanyaan jebakan ya? Nah,
Enggak. Saya bisa jawab. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung. Gimana? Tergantung. Gimana? Tergantung gimana tuh? Nah kan, ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh istri saya, tetapi ada hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman saya. Ada hal yang nggak bisa dilakukan oleh keluarga saya, tetapi bisa dilakukan oleh istri saya. Oke. Makanya tergantung jawabannya. Nah, yang terpenting di sini apa? Ketika kita berinteraksi, ketika kita melayani sesama kita, entah itu keluarga kita, pasangan atau pekerjaan, atau mungkin karir kita. Nah, yang terpenting dari itu apa? Nah, kita melakukan segala sesuatunya itu sungguh tulus, seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jadi kalau dibilang yang pertama itu Tuhan, lalu untuk keluarga, untuk karir kita, apakah kita tidak melakukannya seperti untuk Tuhan? Oke, jadi bisa diambil kesimpulan mungkin dari poin nomor satu ini ya, dimana tadi ya kita udah bahas tentang melayani itu sebenarnya apa, ya kan, kemudian juga ternyata melayani itu tidak mengkotak-kotakan ya, jadi nggak harus siapa yang harus melayani, karena semua orang bisa melayani ya. Semua orang bisa melayani. Terus juga tadi kita bahas bagaimana kalau saat kita melayani di gereja bingung jadi apa, ternyata kita ngelakuin aja gitu kayak apa yang jadi passion kita ya. Ikutin aja passion. Terus yang barusan kita bahas ini juga menarik nih. Ternyata kita tidak perlu mikirin orang lain gitu yang ini show off nggak sih segala macam, tapi mikirin diri kita aja sendiri ya. Iya betul. Tapi penting gak sih kok kalau seandainya orang memberikan kita masukan, kadang kan orang tuh juga ikut membantu kita untuk introspeksi diri atau gimana tuh kok? Ya kayak negur tapi Iya. mungkin dalam kasih kok. Waduh. Ya itu penting sih. Jadi kalau ada misalkan rekan pelayanan kita, lu jangan kayak gitu dong. Nah, ya mungkin cara dia negur itu seperti itu. Mungkin secara manusia kita, aduh sakit banget nih orang ngomongnya, ya kan? Sayat. Nah, cuma ya bisa jadi itu salah satu teguran buat kita untuk kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Mungkin aja kita nggak sadar gitu kan, Iya. kalau kita tuh lagi nggak beres atau kita lagi misalkan Malah terlalu show off kayak gitu, ngartis nah malah ngartis. Ya ternyata karena gini, Tuhan bisa memakai siapapun untuk berkomunikasi sama kita, baik itu melalui komunikasi yang menurut kita itu sakit banget gitu. Ya mungkin cara orang itu kan seperti itu kan, kita nggak bisa mengatur orang lain, kita nggak bisa ngelarang dia untuk berpikir yang negatif tentang kita nggak bisa mengatur dia untuk mengatakan kata-kata yang enak didengar aja, nah kan nggak bisa dong. Iya. Ya berarti kita jangan terlalu menjustifikasi orang juga, tapi kita juga boleh negur gitu kok ya. Boleh. Oke. Nah selanjutnya ini juga pertanyaan nomor 2 nih teman-teman. Sering banget nih kita dengerin dari anak muda nih ya. Pertanyaan paling wadidaw. Wah ini paling wadidaw, paling pecah deh pokoknya. Nah ini sering banget anak muda ya nanya gitu loh. Dalam melayani ya terutama, boleh gak sih sebenarnya dapat PK gitu loh. Atau yang lebih ekstrim lagi tuh kayak, boleh gak sih melayani untuk dapat PK? Ya gimana tuh kok? Atau PK itu kalau belum tahu tuh apa tuh kok Agung? PK. PKT 48. Bukan. Topiknya Persembahan kasih gitu ya. artinya sensitif nih ya. Iya. Persembahan kasih maksudnya. Betul, persembahan kasih kok. Oke. Kalau saya gini aja. Kalau saya bahas dari perjanjian lama mungkin rada panjang ya nanti ya. Kita juga ngantuk kok. Saya ajak teman-teman untuk berpikir rasional aja. Siapa sih dari kita yang nggak suka sama uang? Tidak ada jawabannya. Nggak ada ya. Pasti ya. Pasti semua suka sama uang. Atau mungkin ada juga yang nggak suka sama Suka uang. tapi butuh. Nah, Sutradara. tuh. Siapa sih dari kita yang nggak memerlukan uang? Hmm. Semua pasti perlu uang. Nah, jadi kembali lagi tujuan dan motivasi teman-teman dalam melayani Tuhan. Nah, kalau tujuannya itu memang untuk mendapatkan persembahan kasih, ya itu balik lagi ke motivasi teman-teman. Teman-teman tulus nggak melakukan itu. Nah, ketika teman-teman nanti misalkan pelayanan, biasanya dikasih persembahan kasih, lalu tiba-tiba nggak dikasih, Iya. Jadi nggak pelayanan lagi kok biasanya. malah jadi nggak pelayanan. Cari Atau tempat lain. Dari tempat lain. misalkan malah jadi pelayanannya ya setengah-setengah.
nggak tulus lagi seperti dulu. Wah dulu bisa datang pagi, ya kan main musik gitu Masih kan. berapi-api ya? Wah berapi-api, giliran Demi uang. giliran PK-nya tiba-tiba hilang. Ya kan? Nah, jadi kembali lagi ke motivasi teman-teman. Teman-teman tulus nggak melayani ini? Jadi kalau pelayanan itu memang dikasih persembahan, ya terima aja, nggak Ucap masalah. syukur gitu mengucap ya. syukur. Kita terima. Jadi dikasih mengucap syukur, nggak Tidak dikasih dikasih, juga kita menggerutu. mengucap syukur. Wah menggerutu. Ngedumel. Terus ada yang lebih, pertanyaannya tuh gini kok. Seandainya kita pelayanan di sebuah tempat gitu. Nah tempat ini tuh kekurangan, tapi dia masih berusaha untuk memberikan kita persembahan kasih. Nah jadi pertanyaan tuh, kita terima atau enggak sih? Ah, ini Tapi menarik kita ini. tahu Betul, orang betul, Ini menarik gereja banget. tuh butuh gitu. Kekurangan Jadi juga. waktu saya pelayanan di daerah Malang sana, Oke. jadi saya melayani sebuah gereja, gerejanya kecil di tengah hutan, gereja GPDI waktu itu. Nah, gereja ini dilayani oleh sepasang hamba Tuhan ya, suami istri ya. Jemaatnya juga jemaat-jemaat yang udah cenderung lebih tua, Lansia. orang-orang tua lansia semua, anak mudanya nggak ada Hitungan jari. malah. Iya, di Nggak hutan, ada. mungkin di Oh, hutan. nggak ada. Karena di kok. hutan anak-anaknya pada merantau kan. Nah, saya melihat kondisi gerejanya aja itu udah sedikit wah miris banget gitu ya. Kita boleh beribadah di tempat ini gedung gitu kan, ada AC. Nah, sedangkan di sana AC-nya AC alam. Jendelanya itu langsung kalau kita lihat keluar hutan. Ya kan? Nah, ketika saya selesai melayani di sana, nah, gembalanya ngasih saya amplop persembahan kasih. Terus gimana tuh? Awalnya saya tolak. Terus terima nggak? Nah, tapi gembalanya maksa. Tebel itu kok. Nggak tebel, lagi butuh. Karena gembalanya maksa, saya terima. Oke. Karena saya nggak mau gembalanya ini sakit hati gitu sama saya. Karena udah ngasih gitu. Udah ya. ngasih kok Nggak ditolak sopan. gitu. Nah, habis itu ketika saya terima, saya masukin lagi ke kantong persembahan. Jadi biarlah persembahan itu dari saya ya saya kembalikan lagi. Blessed to be blessing. Yes. Ada juga waktu pas pelayanan persembahannya itu macam-macam. Ada yang pas selesai khotbah bawa buah-buahan. Oh hasil alam ya. Karena di hutan ya kan, dia bawa buah-buahan itu. Ya, kearifan lokal ya berarti. Betul. Ya kita ambil sebagian, kita makan sama-sama di situ. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya boleh ya kok ya terima Boleh, PK terima, itu boleh. ambil. Dan juga tadi ya kalau walaupun ya tadi ya teman-teman ya blessed to be blessing. Kalau kalian ngerasa diberkati gitu ya. Mungkin lebih atau mungkin ya maksudnya udah cukup lah ya. Kalian bisa lagi gitu ya ngasih memberkati orang lain. Ataupun gereja tempat di mana melayani itu juga Betul. ya kok ya. Ha-ha. Oke, yang tidak boleh itu adalah saat melayaninya itu hanya untuk Uang, untuk kebutuhan uang. Itu terus digaris motivasinya bawah itu motivasi salah. salah. Boleh. Nah, jadi mungkin ada banyak banget pertanyaan yang belum kita jawab teman-teman. Karena durasi juga. Tapi kita janji pasti akan kita bahas di Segmen-segmen berikutnya. Segmen berikutnya ya. Dan boleh banget teman-teman jawab atau kasih pertanyaan di kolom komen. Supaya minggu depan atau minggu-minggu selanjutnya kita bisa jawab. Nah jadi untuk minggu ini demikian Post-Q episode berapa nih? Pertama dong, Episode perdana. pertama perdana ya special edition ya. Special edition. Kampus Jakarta dan Abraham, Kak Agung, Kolingga. dan Kolingga pamit. Tuhan Yesus memberkati. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa
Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Katakan, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai semua harta dalam dunia, semua tata yang dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, akan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertai
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Unique episode 11 Special Edition. Yeay! Jadi saksikan terus, tonton terus tiap hari Minggu jam berapa? 11. Jam 11, oke? Jadi sampai jumpa minggu depan, see you, God bless you.